Pemirsa, CEO Boeing Dave Calhoun mengumumkan pengunduran dirinya yang akan efektif pada akhir tahun ini. Deretan kendala operasional dan juga musibah yang melibatkan pesawat produksi Boeing mendorong rekonstruksi salah satu perusahaan produksi pesawat terbesar di dunia ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Apa sebenarnya penyebab mundurnya CEO Boeing ini? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang ada restrukturisasi organisasi dari perusahaan Boeing, di perusahaan dirgantara terbesar di Amerika Serikat dan mungkin di dunia juga salah satu yang terbesar ya. Tapi kalau misalnya yang disampaikan oleh Dave Calhoun terhadap atau wawancara yang diberikan kepada CNBC ini, ia menyebutkan bahwa ini adalah pengunduran dirinya adalah alasan pribadi karena ia sudah 5 tahun menjabat sebagai CEO dan ia akan berusia 68 tahun pada akhir tahun ini, sehingga itu membuat dia menjadi ingin keluar dari posisinya sebagai seorang CEO di Boeing tersebut. Tapi di saat yang sama kita juga harus perhatikan bahwa ada restrukturisasi dalam organisasi Boeing ini, di mana CEO penerbangan komersial yang mengatur terkait dengan pesawat-pesawat penerbangan komersial ini juga mundur. Nah, selama 5 hingga 6 tahun belakangan ada sejumlah insiden operasional dari berbagai penjuru dunia yang melibatkan pesawat Boeing. Seperti tadi yang sudah disampaikan di Indonesia dan juga di Ethiopia. Dan yang terkini dan yang paling kontroversial di Amerika Serikat adalah copotnya pintu pesawat Alaska Airlines dengan tipe pesawat Boeing Max 9 di ketinggian 16.000 kaki pada tanggal 5 Januari 2024 lalu. Hasil investigasi menunjukkan ada 4 baut penting yang hilang dari pesawat terbang tersebut sehingga pintunya itu copot. Sementara kita ingat pesawat Boeing tipe Max juga merupakan pesawat yang terjadi kecelakaan di Indonesia pada tahun 2018 dan Ethiopia pada tahun 2019 yang memakan total korban 346 orang. Investigasi dan kritik terhadap Boeing ini memang sebenarnya lebih terpusat pada jet tipe Max yang dikembangkan pada tahun 2011 sebagai alternatif pesawat yang hemat bahan bakar dan menyaingi pesawat yang dihasilkan oleh Airbus. Hasil audit Federal Aviation Administration atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat pada awal Maret lalu itu menunjukkan bahwa Boeing ini gagal audit 33 dari 89 produknya. Selain itu, dalam sejumlah investigasi, Boeing juga dilaporkan tidak menyerahkan atau tidak transparan atas informasi yang diminta oleh Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat. Nah, serangkaian isu ini disinyalir menjadi alasan perombakan atau restrukturisasi dari organisasi salah satu perusahaan produksi penerbangan yang paling besar di Amerika Serikat. Iya, Virginia, dengan mundurnya CEO Boeing ini, bagaimana dampaknya dengan perindustrian penerbangan di Amerika Serikat? Ya, saat ini pimpinan dari sejumlah perusahaan-perusahaan penerbangan yang ada di Amerika Serikat itu menuntut agar mereka bisa bertemu dengan Dewan Direktur Boeing untuk menindaklanjuti kira-kira strategi jangka panjang apa yang bisa ditawarkan oleh Boeing, termasuk bagi mereka yang baru saja membeli pesawat terbang. Masalah keselamatan penumpang tentu jadi bahasan utama, tapi apakah ini akan berdampak langsung pada harga tiket dan mempunyai dampak yang cukup signifikan kepada konsumen, itu mungkin masih bisa terkendali. Sebagai catatan, saham Boeing turun 40% dalam sepekan dan menurut Kepala Keuangan Boeing pekan lalu, kondisi keuangan perusahaan yang bermarkas di Seattle ini memang akan memburuk pada kuartal saat ini dengan perkiraan kerugian atau estimasi kerugian itu mencapai 4 hingga 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Febri. Baik, terima kasih Virginia Gunawan atas informasi Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas, Virginia.